Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Suara Anda terdengar jelas dan share screen di layar apakah terlihat? Terlihat, Ustaz. Jelas, Ustaz, terlihat. Baik. Ini akan Anda jelaskan secara ringkas saja. Nanti rekan-rekan yang belum bergabung kita share hasil rekamannya. Baik, sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada PR masing-masing cabang yang telah hadir. Kami akan mencoba menjelaskan secara ringkas tentang fitur di e-management. Sebetulnya ada beberapa fitur di e-management, namun kita akan jelaskan ringkas yang berkaitan tentang PPDB. Setelah login, kita akan disuguhkan tampilan sebagaimana di depan ya. Di situ nanti kita cek di data PPDB. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini secara langsung ada beberapa pendaftaran, misalnya SD, SMP, dan SMA. Ini saya uji coba untuk SD di Al-Wildan Cabang 14 ya. Kemudian untuk download data ini ada dua opsi. Yang pertama data secara lengkap di sebelah kanan atas, kita klik option, nanti ada pilihan download Excel. Nah, ini data sesuai dengan format Dapodik. Kemudian ada di sebelah kiri download data PPDB. Ini data yang kemarin berdasarkan item yang disampaikan oleh Pak Doni untuk kebutuhan PR dalam membuat SK. Ini nanti bisa dicoba. Kemudian di sini ada di bagian bawah ada nomor kode daftar, di sebelah paling kanan ada detail. Detail ini kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah untuk kita cetak ya data siswanya. Kemudian yang kedua di sini ada edit data. Ini fungsinya buat apa? Jadi fungsinya adalah untuk memberikan konfirmasi tentang misalnya status bayar. Statusnya bayarnya sudah lunas atau belum. Jadi ketika kita belum mengkonfirmasi di status bayar ini, maka di form pendaftaran siswa, ini form pendaftaran siswa ya. Apakah terlihat form pendaftaran siswanya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Baik. Nah, ini setelah kita konfirmasi lunas, dia akan muncul formulir pendaftaran lanjutan untuk dilengkapi. Tapi ketika kita belum konfirmasi pembayarannya lunas, masih belum lunas, misalnya di sini, maka dia tidak bisa melanjutkan untuk pendaftaran ulang. Ya, dia belum bisa untuk melanjutkan untuk pendaftaran ulang. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Maksudnya lunasnya ini lunas formulir pendaftarannya atau lunas biaya uang pangkalnya atau bagaimana? Formulir pendaftaran. Oke, baik. Berarti kalau sudah bayar mereka baru bisa melanjutkan lunas. Betul. Kemudian mereka melanjutkan isi di beranda itu ya. Betul. Baik. Baik. Ustaz. Kemudian di sini juga ada untuk jenis tes, tes online atau offline. Kemudian lokasi tes. Ini otomatis kan harus konfirmasi dengan manajemen ya. Seperti apa teknisnya, yang jelas ini buat update informasi pada dashboard dari siswa. Iya, mungkin itu saja penjelasan dari Ana, karena ini secara ringkas saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, satu-satu. Siapa dulu? Alwi dan 5 boleh tanya dulu? Boleh, silakan. Ya, Afwan, Ana Furqon. Ustaz, kemarin kan Ustaz ada trial dengan nama Ustaz ya di Alwi dan 5 ya, di dashboardnya ada 2 dengan nama Ustaz Rasim. Nah,
Betul. Kalau Ana mau delete itemnya gimana, Ustaz? Itu nanti Anda delete semua. Oh, Jadi oke, nggak apa- baik. nanti Anda delete Mm-mm. semua item untuk uji coba di database-nya. Jadi it's Oke. okay, nggak masalah. Oke, berarti kalau Afwan, sebenarnya kan yang sudah masuk ke dashboard ini berarti kan dia sudah melakukan pendaftaran formulir kan? Karena Betul. kalau tidak bisa masuk ke dalam dashboard. Berarti kita langsung bisa rubah menjadi lunas ya formulir pendaftarannya ya. Betul. Tapi Baik. mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ke keuangan apakah benar sudah melakukan pembayaran. Oh, baik, Ustaz. Tapi Ya, kalau syukur. sudah yakin ya it's okay, langsung dikonfirmasi aja lunas. Oke, siap. Syukur, Ustaz. Afwan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, tafadhol. Pak Yono Alwidan 7 Ustaz. Siap. Mau nanya Ustaz, ini ada beberapa data yang diisi orang tua belum lengkap Ustaz. Nah, apakah data ini kita yang lengkapi atau gimana Ustaz? Beberapa data yang mana misalnya? Data pengisiannya misalnya ada pokoknya ada, coba dibuka dari yang tadi Ustaz, ada beberapa data ketika kita buka belum lengkap gitu Ustaz. Di pendaftaran awal? Iya, di pendaftaran awalnya. Oke, coba kita coba ya untuk di Bogor ya. Ya. Misalnya nomor KTP orang tua seperti itu sih Ustaz. Nomor NIS. Baik, kita lihat. Nomor NIS. Iya, ada nomor NIS yang belum diisi juga, terus ada nomor KTP orang tua juga Ustaz. Kalau di sini required, jadi dia harus isi sih. Jadi kalau dia nggak ngisi, tidak akan bisa masuk ke selanjutnya. Tapi ketika kita buka di download data siswa itu ada yang nggak diisi Ustaz. Iya, karena itu dia belum mengisi ke data pendaftaran ulang. Kalau di download Excel itu kan gitu ya. Ya, Ustaz. Sesuai dengan data Dapodik ini kan data awal aja dulu. Oke, siap. Ya, Ustaz, syukron. Afwan. Ya. Ada lagi? Jadi format pendataan ini sudah berdasarkan hasil kesepakatan dari meeting-meeting sebelumnya dengan manajemen ya, dengan Dirpen. Cuma tadi ada satu masukan yang bagus sekali dari PR untuk menambahkan tingkatan. Misalnya SD dia mendaftar di kelas berapa gitu ya, 1, 2 itu yang kemarin kita agak terlewat. Dan insya Allah itu kita lengkapi lagi. Jadi akan mempermudah untuk PR filter data untuk kebutuhannya nanti. Ya betul Ustaz, soalnya di Alwidan 7 semua orang tua siswa menyebutkan kelas 1 semua tidak di misalnya SMP ditulisnya kelas 1 Ustaz, SMA kelas 1 Ustaz, seperti itu Ustaz. Siap. Ini terus kita sama lagi ini Ustaz, Ustaz, data pegawai itu gimana Ustaz? Kita lihat tidak sesuai dengan data yang ada di masing-masing cabang Ustaz. Data pegawai. Baik. Jadi nanti untuk data pegawai terus data siswa yang sudah misalnya existing itu nanti kita input kembali. Jadi ini kita fokus ke data PPDB dulu. Memang sengaja kita kosongkan. Iya, baik Ustaz. Oke. Ada lagi yang lain? Afwan Ustaz. Iya, silakan. Mau tanya, Ana dari AW 14, data yang sudah masuk ke kami, apakah langsung nge-link ke pusat? Apakah data pusat, di pusat juga mempunyai data yang ada di cabang begitu, terkoneksi gitu Ustaz? Atau hanya fokus pada Alwildan cabang saja yang punya data ini, seperti itu Ustaz? Baik. Terima kasih Bu Yuyun dari Alwildan 14 ya. Jadi memang untuk setiap cabang ini sedang kita progres, datanya kita buat terpusat. Jadi di setiap cabang nanti akan ada akun khusus yang bisa memantau semua pendaftaran di setiap cabang. Ini yang lagi kita progres untuk saat ini.
yang sudah berjalan untuk masing-masing cabang. Tapi insya Allah beberapa hari ke depan untuk data seluruh cabang kita sudah buat terpusat. Jadi seperti itu Bu Yuyun. Baik, Insya Allah Ustadz. sudah ada. Baik. Kemudian suatu saat nanti pusat membutuhkan data tersebut, apakah masih perlu ada komunikasi dengan cabang atau bisa melihat secara langsung kalau seandainya membutuhkan data dari AWI berapa seperti itu, Ustadz? Baik. Mungkin itu di teknis manajemennya ya. Mungkin dia butuh konfirmasi walaupun dia sudah melihat langsung di data pendaftaran ya. Tapi kalau iya, mungkin dia perlu konfirmasi atau seperti apa, yang jelas nanti semuanya terhubung. Data di Alwildan 14, 15, semua yang ada data di data PPDB maupun data pegawai nanti itu semua akan langsung terhubung ke data pusat. Nah, baik Ustadz. Syukron Ustadz. Afwan. Silakan Pak Fian, AW10. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustadz, tadi saya joinnya telat. Tadi kan kebetulan asar dulu. Ini untuk aplikasi ini saya kebetulan baru nih, belum paham nih. Jadi ketika ada siswa PPDB baru, itu apa kita input manual langsung secara sendiri apa gimana Ustadz ya? Baik, nanti bisa disimak kembali ringkasannya tadi penjelasan di awal. Saya jelaskan sedikit. Jadi di form pendaftaran itu siswa mendaftar. Nanti di akun admin data siswa itu akan masuk. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terlihat di layar ya. Terlihat Ustadz. Iya, jadi ketika daftar di sini, di formulir pendaftaran datanya akan langsung masuk ke sini. Nah, nanti tinggal kita download kebutuhannya, apakah kita cetak untuk siswanya atau kita download datanya. Ini untuk kebutuhan PR buat SK atau kita download secara lengkap berdasarkan susunan data di Dapodik. Kemudian di sini kita bisa untuk edit, mengkonfirmasi jenis tesnya, lokasi, tanggal, dan lain-lain. Yang tentu nanti butuh koordinasi dengan manajemen ya. Ketika kita sudah konfirmasi lunas, nanti akan ada update baru pada form pendaftaran siswa. Nanti di sana mereka bisa melanjutkan untuk pendaftaran ulang atau pendaftaran tahap selanjutnya. Dan di situ nanti akan ada statusnya, misalnya dia sudah selesai tes, hasilnya lulus atau tidak lulus. Nanti akan ada tampilan di dashboard dari peserta. Itu ya penjelasan ringkasnya. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti tadi kan Ustadz bilang data ini sesuai dengan Dapodik. Apa terkoneksi atau tidak, bagaimana Ustadz dengan Dapodik? Apa formnya mengikuti data Dapodik. Jadi sewaktu-waktu kalau ingin diupload dimasukkan ke data Dapodik itu sudah sama. Adapun terkoneksi dengan Dapodik tentu tidak, karena kan itu punya pemerintah. Siap. Oke. Ya cukup jelas, nanti saya pelajari lagi untuk ininya. Baik. Terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan? Sama-sama. Yang lain? Ana Ustadz, untuk data yang sudah masuk sebelumnya, seperti siswa baru yang sudah kami lakukan tes seandainya, itu kan data sudah masuk ke kami. Kalau seandainya kami pindahkan ke data yang baru ini, apakah kita menggunakan manual atau ada yang secara ngeling gitu Ustadz, yang sekiranya bisa dibuat lebih mudah seandainya langsung masuk? Baik, berarti kita dibuat bloknya. Nanti ini aja kita buat format datanya, yang kita item pendataannya seperti apa, nanti kita upload. Jadi nanti akan lebih mudah. Tidak perlu diinput satu-satu secara manual. Baik Ustadz. Ya, Afwan. Baik, cukup jelas. Ada lagi? Baik. Jika tidak ada, kita tutup ya. Nanti rekamannya bagi rekan-rekan yang belum menyimak dari awal, kita share dan nanti bisa dilihat kembali. Nanti jika ada kendala atau apa-apa yang sekiranya perlu dikoordinasikan, silakan informasi ke grup
yang telah dibuat kemarin ya, PPDB troubleshooting. Demikian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.